Bismillahirrahmanirrahim. Apapun juga dalam hidup ini, dan pasti akan lebih meresapi makna hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan kemudian mengajarkan. Itu nggak akan paham kecuali orang yang benar-benar hidupnya selalu bersama Al-Quran. Al-hayatu fi dhilalil Quran, hidup dalam naungan Al-Quran. Dari sinilah makanya dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tulisan Al-Maqdisi, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud itu salah seorang imam ahli qiraat, sahabat Nabi yang langsung mendapat bacaan dari Rasul SAW, sehingga beliau punya banyak murid. Ketika muridnya ada yang setoran, ada yang meninggalkan satu huruf wawu, nggak kebaca, Pak. Maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ulangi, diulangi, wawunya kurang, ulangi lagi, wawunya kurang. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan, kamu sudah menghilangkan satu huruf yang menurut saya itu jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud, yaitu huruf waw. Ya, artinya seandainya Quran ini hilang huruf waw saja akan menciptakan persoalan seberat gunung Uhud kira-kira, bahkan lebih parah. Ya, maka dari situlah barakallahu fikum, ketika kita mengkaji Al-Quran, semuanya adalah ilmu. Terutama sekali ayat-ayatnya, di situ ada ilmu. Adapun kalau yang tafsir itu hanya untuk memperjelas saja, tapi inti ilmunya tetap ada di ayat Al-Quran. Mulai dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati Wan Nas, mulai dari Al-Fatihah sampai Minal Jinnati Wan Nas, semuanya adalah ilmu. Semuanya adalah merupakan kalamullah, dan semuanya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh. Ini silahkan mau disebut namanya apa boleh. Jadi penyebutan nama surat itu ada yang dari Nabi, ada yang dari sahabat, ada juga yang ijtihad para ulama. Jadi nggak ada, Pak, ya, Quran dulu turun nggak plus nama suratnya, nggak ada. Rasul biasanya tiba-tiba nyebut sendiri surat yang dalamnya ada Hud, surat yang dalamnya ada ini Bani Israel, surat yang di dalamnya ada ini, seperti itu. Ya, sehingga akhirnya dikenal. Ya, istilah surat ini namanya surat ini, surat ini, surat ini. Itu semuanya sebagian dari Nabi Muhammad. Sebagian dari para sahabat, ada sahabat yang akhirnya menyebut surat ini namanya Al-Baqarah. Ya, kalau Al-Baqarah dari Rasulullah, ya. Kemudian untuk surat-surat yang lain ada kalanya ya seperti Ali Imran dan lain-lain, itu nanti dari beberapa sahabat. Kemudian ada juga yang ijtihad para ulama, karena tidak ditemukan nama-namanya, akhirnya diberi nama sendiri untuk mengistilahkan surat-surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 supaya semuanya punya nama. Makanya ada yang namanya double, Pak. Ya, kayak surat Al-Mu'min itu nama lainnya surat Ghafir. Oh ya, surat Fussilat nama lainnya Hamim As-Sajdah. Ya, surat Muhammad nama lainnya surat Al-Qital. Surat At-Taubah nama lainnya surat Al-Bara'ah, Al-Fadihah, dan lain-lain. Nah, itu dikarenakan hasil ijtihad. Di dalamnya isinya apa, itu yang paling ditonjolkan dan akhirnya disimpulkan namanya. Nah, untuk Alam Nasroh itu ternyata bisa disebut Alam Nasroh yang mengutip ayat pertama, Alam Nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini yang pertama. Ada juga yang menyebut Asy-Syarh yang artinya adalah lapang dada, karena ayat ini isinya adalah merupakan nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi nikmat yang bernama lapang dada. Makanya Nabi itu enggak emosian, Pak. Ya, Nabi Muhammad itu enggak ngamuan, karena beliau itu lapang dada. Beda kalau orang dadanya sempit, ya. Nanti insyaallah kita bahas sedikit masalah lapang dada. Kemudian yang selanjutnya bisa juga disebut dengan Al-Insyirah yang artinya hati menjadi lapang.
Nabi Muhammad gak mungkin bisa memiliki dada yang lapang kalau bukan karunia dari Allah. Kita ini kadang berusaha untuk legowo, itu aja gak legowo Pak. Berusaha merelakan, ujung-ujungnya gak rela. Berusaha mengikhlaskan, ujung-ujungnya gak ikhlas. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena Allah yang sudah memprogram hati beliau, dibersihkan beberapa kali dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kemudian dalam beberapa kali juga peristiwa yang lain, Nabi Muhammad dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan, lalu kemudian dicuci sehingga menjadi bersih, kemudian dadanya menjadi lapang. Dari sinilah makanya surat ini disebut dengan surat lapang dada, karena di dalamnya ada nikmat besar yang berupa lapang dada. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Surat ini juga termasuk surat yang sama dengan Ad-Duha. Di sini Nabi Muhammad intinya diingetin sama Allah, nikmat itu banyak. Jangan sampai pikiran tentang nikmat itu nanti tertujunya kepada persoalan-persoalan duniawi semata. Nikmat itu jangan hanya dipikir bahwa hanya berupa materi, tapi nikmat itu bisa berupa hal-hal yang gak kita sadari. Di antaranya lapang dada itu nikmatnya Masya Allah. Ya, kita bisa memiliki sikap legowo dalam berbagai hal itu enak Pak. Ada Pak orang yang setiap hari nyesek terus Pak. Udah nyesek terus, ketambahan kena asma lagi, Masya Allah. Jadi kalau kena masalah itu nyeseknya perasaan ditambah nyeseknya fisik. Ya, maksudnya untuk aliran udara ke paru-paru mengecil, ya. Di situ untuk pipanya mengecil ditambah dengan perasaan yang nyesek, double itu, ya. Makanya kalau kena masalah begitu sampai nggak bisa napas, harus tandu dan lain-lain karena saking parahnya ya sesak dada. Barakallahu fikum. Dari sinilah kita penting untuk membahas Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, alam nasrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami sudah membuat dadamu sangat lapang, ya, menyikapi umat-umat yang akan engkau dakwai, menyikapi manusia-manusia yang akan menjadi lahan dakwahmu. Sudah kami berikan kelapangan sehingga kamu nanti menghadapi mereka itu aman, menghadapi mereka itu tetap bisa memberi maaf, menghadapi kebodohan mereka tetap bisa memberikan pengertian, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang bodoh di kalangan Quraisy itu beliau bisa pengertian Pak, karena beliau ngerti, maklum namanya juga orang bodoh. Bahkan Nabi diperintahkan wa idza marru bil lagwi marru kirama, ya. Nabi Muhammad kalau menyikapi orang-orang bodoh lagi ngomong, beliau mungkin tahu, beliau mengerti, tapi beliau memilih jalan orang mulia. Lebih baik gak usah dijawab, lebih baik gak usah dibales, lebih baik dibiarkan saja, lebih baik tetap jalan tegak. Biarkan saja mereka mau ngomong apa, tetap saja kita berlalu. Begitu barakallahu fikum. Jadi Nabi Muhammad mendapat nikmat yang besar yang bernama as-sarah atau dada yang lapang.